everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Hey gengs, daripada nih abisnya kita capek-capek gitu kan, hati kita terus dipermainkan, mendingan kita main game aja nggak bikin makan hati. Yang ada ini kita jadi malah makin happy. Apalagi kalau top up gamenya lewat itemku. Gimana enggak? Di itemku bulan Januari ini nih lagi ada diskon 30% untuk pembelian game dengan semua metode pembayaran. Tuh, gimana nggak auto happy? Kalau ada yang bikin cuan begini, abisnya itemku udah jadi tempat langganan gue deh buat top up segala kebutuhan. Karena selain bisa top up game, di sini juga bisa apa nih? Top up pulsa, token listrik, layanan streaming, top up aplikasi juga udah banyak banget pokoknya. Tapi kan karena dari tadi kita lagi main game dan lagi ada promo diskon 30% di bulan Januari ini, jadi kita coba top up aja ya. Pokoknya kalian pilih aja game yang kalian mau top up. Gue mau top up Mobile Legends dan di sini kalian isi aja ID-nya segala macam dan pembayarannya juga lengkap banget. Kalian mau pakai apa aja juga bisa, gengs. Langsung aja diklik bayar, udah semudah itu dan secepat itu. Tuh, mudah dan cepat banget kan? Dijamin langsung lancar deh ngegame kalian. Makanya langsung aja yuk top up segala kebutuhan kalian pakai itemku. Saatnya bikin yang bahasa jadi sabe. Mainkan dengan itemku. Gengs, kayaknya belum lama kita vakum liburan ya. Tapi tahu-tahu balik lagi ke Indonesia nih, udah ada aja kasus yang bener bikin definisi apa kabar dunia. Udah gila. Roman-romannya nih kayaknya nih akan menjadi salah satu kasus yang legend di serial killer ala Indonesia. Ya gimana enggak? Korbannya aja yang baru ditemukan sekarang tuh udah ada 9 orang. Dan kabarnya masih ada korban-korban lainnya lagi. Karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan juga. Tapi jelimetnya uset dah. Yang mana di video kali ini kita akan membahas tentang Wawon Erawan dan rekan-rekannya ini dalam aksinya menghabisi para korbannya dari tahun 2016 sampai baru terungkap di tahun ini 2023. Dan gilanya lagi, banyak dari korban-korbannya itu sengaja dimasukin dikubur ke dalam lubang yang dibuat khusus di dalam rumah. Kayak definisi film-film di thriller kan? Maksudnya film-film yang genrenya thriller. Makanya gue curiga nih nanti jangan-jangan di Netflix ada kali dibikin dokumenternya begitu. Macam kasusnya kemarin tuh Jeffrey Dahmer sama kasus-kasus serial killer lainnya. Pokoknya kita bahas lengkap aja yuk kasusnya. Ya, bener-bener heran deh. Di negara plus 62 ternyata ada serial killer modelan yang kayak begini. Jadi semua itu bermula di tanggal 12 Januari kemarin, tahun 2023 maksudnya ya. Hari apa tuh? Hari Kamis berarti. Ada satu keluarga nih yang tiba-tiba pada keracunan di daerah kampung Ciketing Barat, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi. Di mana di situ ada 5 orang. Yang pertama bernama Maimunah berusia 40 tahun, Ridwan berusia 20 tahun, Riswandi 16 tahun, Dede Solihudin 34 tahun, dan Ayu 5 tahun. Nah, sebelumnya nih, warga sekitar tuh emang mendengar adanya suara-suara kayak kesakitan, kayak rintihan dari dalam sebuah rumah. Ya namanya di sini ada 5 orang merintih kesakitan, itu kan pasti lumayan kedengeran ya. Makanya sama warga nih, rame-rame tuh pada dilihat ke kontrakan tersebut. Yang ternyata kelima orang tadi, posisinya udah pada tergeletak semua. Dengan mulut yang berbusa beber kayak orang keracunan, gimana sih? Ya udah langsung dibawa ke rumah sakit, tapi 3 diantaranya itu nggak ketolong. Tadi yang namanya Maimunah, Ridwan, sama Riswandi. Sementara yang namanya Ayu tadi tuh yang anak 5 tahun sama Dede Solihudin tuh selamat, gengs. Yang mana pas dicek mereka semua nih ternyata keracunan kopi yang memang ada semacam campuran racun tikusnya. Nah kan janggal banget ya. Siapa itu yang naruh racun tikus di kopi? Yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah sang kepala keluarga yang bernama Wawon Erawan berusia 60 tahun. Lah, udah tua ya, gengs. Udah 60 tahun. Sama para tetangga aja seringnya dipanggilnya Aki. Dari sini aja kan kita dengar udah ada gila-gilanya ya. Bapak-bapak udah tua begitu bukannya tobat gitu kan, mendekatkan diri sama Tuhan. Lah kelakuannya. Makanya sebelum semuanya terungkap, pastinya polisi ini kan memeriksa rumahnya Wawon untuk mencari barang bukti. Dan rumah rekan kerjanya Wawon juga yang ada di Cianjur bernama Duloh. Alanya di rumahnya Duloh ini yang di Cianjur tadi ya. Polisi tuh menemukan kayak di lantainya tuh ada cor-coran yang aneh gitu bentuknya, gengs. Soalnya kayak berbeda warnanya dan emang gak rata. Janggal banget itu dilihatnya tuh. Jumlahnya juga ada 3 biji. Karena curiga dibongkarlah tuh 3-tiganya. Dan bener aja, di tiap cor-coran itu masing-masing ditemukan ada jasad di dalamnya, gengs. Ya kaget lah polisi lah. Gak ada yang menyangka juga maksudnya. Niat awalnya kan tadi hanya ingin mengambil kayak barang-barang bukti aja. Akibat perbuatan Wawon tadi yang meracuni istrinya. Lah kok tahu-tahu polisi ini malah menemukan sebuah rahasia besar. Dari sini barulah terungkap siapa itu si Wawon dan Duloh. Jadi ini kita urutin kejadian dari korban pertama mereka aja ya. Biar enak begitu, biar jelas. Soalnya kasus ini tuh bener-bener ribet banget. Dimana Wawon
Wawon ini ternyata udah 6 kali menikah, gengs. Dan Maimunah yang tadi yang diracun tuh, itu adalah istri ke-6-nya. Sedangkan kalau Ridwan sama Rizwandi, yang nggak selamat juga, itu adalah anak tirinya Wawon, alias anaknya Maimunah dari perkawinannya dia sebelumnya. Dan yang paling kecil tuh yang keracunan juga, namanya Neng Ayu, itu anak kandung hasil pernikahannya Wawon sama Maimunah. Tapi Neng Ayu ini memang selamat karena dia hanya meminum sedikit aja itu kopinya, kayak cuman icip-icip coba-coba. Namanya juga anak umur 5 tahun ya, kan dia harusnya juga belum minum kopi. Sedangkan satu lagi tuh yang keracunan tapi selamat, yang namanya Dede Solhudin, itu temennya Wawon tuh ternyata. Emang komplotannya kaki tangannya si Wawon. Lah kok tau-tau dia bisa keracunan juga? Ternyata cuma tipu-tipu. Dimana dia sengaja minum kopinya emang sedikit, biar nggak dicurigai nih, seolah-olah dia menjadi korban juga. Biar Maimunah juga nih, istrinya Wawon tuh nggak curiga sama kopinya. Kan ngeliat si Dede ini minum kopi, udah dia juga ikutan. Nah tapi Wawon ini ternyata dari 2016, itu memang sudah berkomplot. Terutama sama yang namanya Duloh tadi tuh, udah CS-an. Dimana Duloh ini umurnya sama kayak dia, 60 tahun. Tapi kalau yang Dede berarti paling muda tuh, 34 tahun. Nah, mereka bertiga ini memang kayak semacam membuka profesi orang pintar yang punya ilmu bisa menggandakan duit. Jadi kalau tugasnya Dede nih, selaku yang termuda ya, ibaratnya jadi apa tuh? Jadi marketing yang nyari-nyariin orang nih buat dibujuk, buat pakai jasanya Wawon sama Duloh, buat gandain duit. Dimana target mereka nih rata-rata para TKW yang tergiur bisa kaya dengan cara yang cepat dan mudah, tanpa harus susah-susah merantau gitu balik lagi ke negeri orang. Jangan underestimate kalian, emang ada yang percaya begitu? Banyak! Karena polisi aja menemukan di rekeningnya Dede tuh ada nominal 1 miliar. Punya nggak lu 1 miliar? Dede aja punya tuh. Jadi emang lumayan banyak yang terjerat, gengs. Pokoknya korban pertama mereka nih ada yang bernama Siti. Seorang TKW juga yang memang merupakan apa ya, semacam pasien gitu ya, pasiennya Wawon. Nah, saat itu di tahun 2016, Wawon ceritanya udah punya 2 istri nih. Istri pertamanya namanya Wiwin, dan yang kedua namanya Nadeh. Jadi pada saat itu, tahun 2016, istrinya masih 2 ya, belum 6 nih. Tapi pada saat awal-awal itu, Wawon melakukan aksinya sebenarnya itu bersama mertuanya sendiri, geng. Yang bernama Bu Noneng. Alias berarti ini mertuanya ibunya istri pertama dan istri kedua, Wiwin dan Ende. Jadi Wawon itu menikahi 2 anaknya Bu Noneng. Nah, dari sini aja udah kayak, hah? Begitu ya? Nah, ceritanya waktu itu mereka lagi perjalanan menuju ke Mataram NTT, yang kita juga kurang tahu ya mereka mau ngapain. Pokoknya mereka lagi pergi gitu naik perahu sama si Wawon, Siti, sama mertuanya tadi tuh Bu Noneng. Nah, di perahu itu di kapal, Wawon ini memerintahkan Bu Noneng untuk mendorong Siti ke laut, dan baru aja itu dilakukan, Sitinya didorong sampai anyut, dan jasadnya baru ditemukan setelahnya tuh sama warga. Abis itu si Siti dimakamkan di Garut dengan dugaan yang semacam kayak kecelakaan aja gitu, jatuh dari kapal. Soalnya nggak ada saksi mata juga pada saat kejadian, jadi nggak ada yang tahu. Nah, lanjut lagi nih ke korban yang kedua. Ada pasien TKW lainnya yang bernama Farida. Nah, kalau Farida ini, itu dulunya sempet tuh tinggal di rumahnya Duloh, CS-annya si Wawon. Cuman maaf lagi nih, kita kurang tahu juga statusnya Farida sama Duloh ini tuh apa. Karena mereka ini bukan suami istri ya, tapi tinggal bareng di satu rumah. Maksudnya apa, mereka emang beneran dekat? Apa hanya sebatas hubungan dari guru dan murid? Ya mungkin aja Farida kan diiming-iming ini bisa digandakan duitnya, tapi syaratnya kayak harus tinggal bareng atau gimana-gimana lah. Yang jelas, pokoknya ujung-ujungnya Farida ini juga dibunuh dengan cara dicekik sama Duloh dan dibantu sama Wawon dalam proses penguburannya di rumahnya Duloh. Jadi mereka berdua emang udah sekongkolan buat mengeruk duitnya si Farida. Udah jadi kayak sohib setan lah dari situ. Nah, berangkat dari sini, Wawon semacam menemukan partner income yang dia rasa nih cocok. Karena kan sebelumnya partner income-nya mertuanya sendiri tuh, yang dorong Siti ke laut, Bu Noneng. Lagian namanya banyak banget di kejadian ini, kita sampai pusing. Nah, entah ada masalah apa ya antara Wawon sama Bu Noneng. Mungkin ada perharap percekcokan gitu antara mertua sama menantu, yang ujung-ujungnya Bu Noneng ini dijebak sama si Wawon. Dimana Bu Noneng ini disuruh datang ke rumahnya Duloh, dan di sana Bu Noneng dieksekusi sama si Duloh. Jadi yang membunuh Bu Noneng ini memang bukan Wawon ya, melainkan Duloh, tapi atas suruhan Wawon. Kan Wawon yang nganterin ke sana. Nah, setelah mertuanya udah nggak ada, udah tewas, baru deh Wawon menghabisi istri pertamanya tadi tuh yang bernama Wiwin. Dimana Wiwin ini kan sebenarnya anaknya Bu Noneng juga. Kan 2 istrinya tadi tuh sama-sama anaknya Bu Noneng ya, udah dijelasin. Mampus nggak tuh, jelimet banget sumpah. Kayak riweuh banget hidupnya si Wawon ini jujur. Entar sampai akhir juga nggak kalah ribetnya, geng. Ya pokoknya Wiwin sama Bu Noneng nih, ibu dan anak, itu dikubur di dalam lubang yang sama di dalam rumahnya si Duloh. Sampai ya udah nih hidupnya Wawon terus berjalan dan dia menikah lagi. Sampai punya istri ketiga bernama Henny. Terus nikah lagi, istri keempat bernama Iis. Nikah lagi istri kelima bernama Halimah. Nah, di istri yang kelima ini dihabisin juga sama Wawon. Tapi yang mengeksekusi tetap si Duloh ya. Jadi si Wawon ini kayak tinggal nyuruh-nyuruh si Duloh aja sebagai kaki tangannya. Tapi yang Halimah ini tidak ikut dikubur di dalam rumahnya Duloh. Melainkan dia ini dipulangkan ke pihak keluarga dengan alasan meninggalnya katanya karena sakit. Jadi sama keluarga Halimah dikuburnya secara layak, secara biasa. Setelah itu si Wawon nikah lagi untuk yang ke-6 kalinya dengan yang Maimunah tadi. Yang epicnya tapi ini Maimunah ternyata adalah
anaknya Halimah tadi, istri yang kelima yang baru dibunuh. Tapi Maimunah itu bukan anak kandungnya si Wawon maksudnya ya, tapi anaknya Halimah dengan perkawinannya sebelumnya. Buset deh kan, kalau dijabari udah kayak benang kusut itu silsilahnya. Jadi berarti gampangnya apa nih? Wawon nikah sama anak tirinya, udah begitu bener ya. Meskipun si Maimunah itu sebelumnya kan udah pernah menikah juga dan punya anak dua tadi tuh, Ridwan sama Rizwandi yang jadi korban juga. Nah kan, jelimet bener, udah bener. Puyeng-puyeng deh otak lu pada. Mana AC di kamar kita nih pakai rusak lagi begitu ya. Panas banget ya gerak kita kalau keringetan, mohon maaf. Udah emosi keringetan begitu kan. Capek banget dah bahas ini. Nah, dari pernikahan yang ke-6 itu, alias berarti sama Maimunah ya, Wawon dikaruniai 2 anak juga. Ada namanya yang cowok Bayu dan tadi Neng Ayu. Tapi anak laki-lakinya bernama Bayu yang padahal masih balita berumur 2 tahun, lagi-lagi dibunuh sama Dulo dan dikubur di perkarangan rumahnya si Dulo. Nah, setelah Bayu udah nggak ada, Wawon berniat nih menghabisi Maimunah dan anak-anak yang lain. Yang kali itu akhirnya Wawon sendiri yang mengeksekusi. Setelah sebelumnya kan selalu nyuruh si Dulo. Nah, mungkin karena si Wawon ini tidak seprofesional karena biasanya cuma nyuruh tok begitu ya. Kayak kalian gitu yang suka nyuruh-nyuruh, nyuci baju, nyetrika tuh, ngepel tuh segala macam. Giliran ngerjain sendiri, biar semuanya kagak ada yang beres. Sama ini Wawon juga begitu. Dimana kan tadi Wawon mencoba meracuni mereka semua dengan kopi yang dikasih racun tikus. Nah, akhirnya ketahuan. Padahal sebelumnya di situ ada Dede loh, yang berperan sosok minum kopinya juga gitu biar Maimunah sama anak-anak lainnya itu nggak curiga sama kopinya. Kenapa ini tahu-tahu bapak si Wawon bahaya banget ngasih kita kopi? Tumben-tumbennya kan? Makanya si Dede minum dikit lah yang jatuhnya keracunan juga dia. Nama juga icip-icip racun kan, kejang-kejang. Cuman akhirnya sih tetap selamat. Tapi memang dari beberapa mereka itu banyak yang selamat. Maksudnya nggak langsung mati sehabis minum racun itu. Mungkin racunnya kurang banyak atau gimana, kita juga kurang ngerti. Sampai akhirnya memang satu persatu dicekik sama si Wawon. Nah makanya setelah warga mendengar ada suara kesakitan dan rintihan, datang ngecek pada berbusa jatuh, dibawa ke rumah sakit nggak selamat gitu kan. Ditemukan ada racun tikus. Gak lama langsung lah polisi gampang untuk mengungkap kalau Wawon sebagai tersangkanya yang ngasih itu racun di kopi. Dan karena dilihat di situ juga ada si Dede yang merupakan marketingnya Wawon, ketahuan ternyata emang kong kali kong. Makanya Duloh yang merupakan partner in crime kerjanya si Wawon juga ikut diperiksa. Yang ternyata di rumahnya Duloh ada sebuah rahasia gila yang nggak disangka-sangka. Jadi bisa disimpulkan berarti Wawon ini adalah bosnya nih yang nyuruh-nyuruh nih. Dede yang nyari korban. Buat pada dibohongin, diambil uangnya, diiming-imingin bisa digandakan. Habis udah selesai dikuras, barulah Duloh yang mengeksekusi. Cuma awalnya sebenarnya kan korban-korbannya emang para TKW ya. Yang atas dasarnya nih kayaknya mau mengambil uang mereka. Yang di rekeningnya Dede aja sampai ada 1 miliar. Tapi kok makin kesini, korbannya adalah keluarganya Wawon sendiri. Nah makanya baiknya menduga kalau lama-lama kayaknya si Wawon ini kebablasan dalam melakukan praktek perdukunannya dan menjadikan keluarganya sendiri itu jadi semacam kayak seserahan tumbal begitu gengs untuk melakukan ritual-ritual. Nah istrinya pada selamat nih kan, tadi si Wawon itu nikah 6 kali dan yang dikorbanin yang dibunuh itu ada 3, berarti sisa 3 nih. Nah 3-3-nya itu pada mengaku nggak pada tahu kalau ternyata si Wawon ini psikopat. Kalau di rumah biasa aja kelakuannya pak, katanya begitu. Dan karena kasus ini tuh sejelimit itu, pasti para polisi sekarang lagi cenut gitu kan, meluruskan benangnya nih satu-satu karena tadi kan kayak kusut, jelimet banget. Masih di dalam ini kayak dari motifnya tuh apa, dan soalnya juga masih ada dugaan dari korban-korban lainnya. Selain tadi tuh 9 korban. Karena ternyata emang ada nih tetangganya si Wawon di samping rumah namanya Ujang yang mengaku dia sempat dikasih kopi juga. Habis itu dia keracunan sampai dirawat di rumah sakit 4 hari. Cuma waktu itu dia nggak tahu kalau ternyata kopinya emang sengaja diracun. Baru taunya setelah berita ini naik. Yang ternyata kan tadi diketahui Maimunah dan anak-anaknya itu diracun kopi juga kan tuh. Lah Ujang kaget ya. Loh berarti waktu itu saya juga ditargetkan untuk dibunuh dong. Untungnya sih selamat ya. Terus juga ada nih TKW lainnya bernama Yeni. Dimana dia memberi kesaksiannya. Katanya pernah juga hampir dicekik dan dihabisi sama Duloh. Tapi untungnya dia berhasil kabur dan akhirnya kerja di luar negeri, takut dia balik-balik lagi. Makanya ada nggak nih kira-kira korban-korban lainnya yang memang belum terungkap? Kalau ada berarti itu akan menambah panjang daftar korbannya. Kan nggak nyangka banget ya, sampai dibuat kuburan khusus di dalam rumah untuk menyembunyikan mereka semua. Macam film-film psikopat bener. Dan ini yang melakukan bukan 1 orang tapi komplotan 3 orang. Kan gila. Ya karena kejahatannya mereka bertiga ini itu terancam hukuman penjara seumur hidup pastinya, atau hukuman terberatnya adalah hukuman mati. So itu gengs kasus serial killer terbaru yang sejelimit itu. Buset dah, kita aja cari infonya kayak ini siapa sih, kok namanya ada ini ada itu begitulah. Ini anaknya ini dibunuh tuh ibunya, mertuanya, dinikahin lagi anaknya. La ilaha illallah. Lah kan emang ceritanya begitu tadi tuh. Partneran pertama sama mertuanya disuruh nyeburin orang. Habis itu mertuanya sendiri dibunuh. Tapi dua-duanya anaknya tuh dinikahin. Lanjut lagi nikah sampai ke 6 kali. Anak dari istri kelimanya dinikahin tapi istri kelimanya dibunuh. Kan kayak Tuhan ribet banget. Tapi semoga kalian mengerti lah ya. Cuma memang nggak semua hal di dunia ini kita harus mengerti.
Yang penting kalian paham aja begitu garis besarnya. Ya udah, thank you semua udah nonton ya. Besok-besok kita ngegas lagi teman cerita. Menembus vakumku selama beberapa minggu kemarin begitu kan. Kalian ngomel-ngomel, kita kan takut begitu diomelin. Gue sengaja nggak baca DM gitu. Takut gue sama omelan kalian abisnya galak-galak banget ngegas pakai caps lock. Ya udah pokoknya nih seminggu ini kali ya kita ngegas deh bikin video-video tepar-tepar deh udah biarin deh daripada diomelin mulu hidup gua. Yaudah thank you semuanya ya. Jangan lupa tapi untuk klik subscribe di bawah. Jangan ngomel-ngomel doang lu tapi kagak subscribe kagak like. Yuk. Yaudah pokoknya udah sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.